adalah suara Tuhan. Jurnal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di sini di podcast Resonansi, yang dimana dengan slogan suara rakyat adalah suara Tuhan. Oke. Jadi hari ini, malam ini kita kedatangan tamu spesial, ini seorang tokoh Lombok yang Sudah nggak tokoh sih, kita belum tokoh. yang sudah malang melintang di Jakarta dengan begitu banyak pengalaman. Selamat datang Bung Mas Yadi. Selamat datang Bung Yudi. Jadi, gimana kabar hari ini dulu? Alhamdulillah sehat. Cuman saya klarifikasi lah sedikit agar jangan terlalu berlebihan lah sebetulnya. Kita ini kan warga biasa. Begitulah tokoh merendah Yang selalu. biasa saja gitu kan. Tidak terlalu kayak tokoh-tokoh yang memang sudah punya jabatan gitu kan. Cocok. Ya. Oke, pertama saya ingin mulai dari profil dulu. Seorang Siap. Mas Yadi ini besar di mana, tumbuh di mana, dan sampai dengan titik ini seperti apa begitu? Sebetulnya saya sama teman-teman organisasi yang lain. Dia saya berangkat dari ketua BEM dulu, ketua BEM Institut Agama Islam Nurul Hakim, yang dimana kata orang itu kampus yang nggak ada yang tahu gitu. Nah cuman ya alhamdulillah kita diberikan kesempatan mengenyam pendidikan juga di situ, baru kita coba mengekspansi kampus institut, tapi secara pemikiran dia harus lebih daripada skala universitas. Itu yang menjadi konsep berpikir saya dulu, sehingga dari BEM itu saya coba memberikan resonansi lah seperti judul atau podcastnya hari ini Bung Yudi. Setelah itu baru itu di tahun 2017-2018 baru setelah 2018 dan 19 itu saya kandidat ketua umum Front Mahasiswa Lombok Barat. Nah, waktu itu saya bersama saudara Muksin Bas. Itu organisasi paguyuban ya? Ya, itu di paguyuban. Tapi memang meskipun organisasi paguyuban itu suaranya itu memang didengar oleh pejabat. Beberapa kali kita melakukan advokasi sosial, advokasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu kita hadir di situ untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat. Baru 19-20 itu saya di Himpunan Mahasiswa Islam. Sebetulnya saya berkader di HMI itu di semester 2 kalau nggak salah dulu, semester 2. Nah, balik saya di HMI itu di tahun 2019-2020. Nah, balik di HMI ini saya melihat banyak ketimpangan-ketimpangan baik secara kaderisasi maupun pengetahuan dan gerakan-gerakannya nggak terlalu begitu masif sebagaimana layaknya Himpunan Mahasiswa Islam, sebagaimana disebut seorang tokoh besar Jenderal Sudirman. HMI itu tidak hanya Himpunan Mahasiswa Islam katanya, tapi harapan masyarakat Indonesia. Tapi ketika saya melihat realitasnya di HMI Cabang Lombok Tengah, itu jauh sekali. Jauh sekali itu. Makanya saya coba balik ke situ untuk memperbaiki lah. Saya ingin mengulik sedikit terkait dengan apa sih yang membuat Bung Mas Yadi ini tertarik dengan begitu banyak organisasi tadi yang disebutkan. Dan bukan hanya sebagai anggota di sana, tapi sebagai pejabat juga, sebagai ketua umum, disebutkan tadi sebagai sekjen dan lain-lain. Apa sih yang melatar belakangi sebenarnya Mas Yadi ini, seorang Mas Yadi ini untuk aktif di kegiatan-kegiatan kampus seperti itu? Sebetulnya menjadi seorang mahasiswa ini kan sangat berbeda sekali cara pendidikan ketika waktu di SMA. Artinya dalam ruang kelas pun itu kita sudah dari SD sampai ke SMA pun itu bergelut hanya di ruang kelas. Nah, ketika di
kampus itu, saya rasa kampus ini tidak hanya pendidikan kampus ini tidak hanya kita belajar di ruang kelas, tapi ada ilmu-ilmu yang di luar yang mesti harus kita pelajari, termasuk soal sosial kemasyarakatan, ekonomi politik. Artinya memang tidak fokus pada satu bidang keilmuan. Apalagi tambah di himpunan mahasiswa Islam itu kita tidak diajarkan hanya sekedar menjadi ahli, tidak, tapi kita harus tahu dasar-dasar daripada semua ilmu yang ada. Paling tidak itu menjadi bekal kita nanti ketika kita lulus di S1 atau perkuliahan. Nah, kalau saya melihat fakta yang terjadi gitu kan, ternyata dalam mengelola atau memanage masyarakat ini kan butuh ilmu yang banyak hal begini. Ada satu pertanyaan gitu, Mas. Bahkan saya ngerasa kayak masa semua hal yang harus kita tahu gitu kan. Tapi realitasnya di masyarakat itu kalau kita tidak tahu satu bidang ilmu tuh, hatta itu kita tidak tahu, hatta itu bukan jurusan kita, bukan jurusan kita, itu menjadi momok buat diri kita sendiri. Contoh misalkan masyarakat bertanya tentang sejarah adat misalkan, atau soal politik misalkan, lalu kemudian kita tidak tahu, ya kan? Itu menjadi aib itu di masyarakat. Itu menjadi aib. Coba minta tolong, atau sederhana ya, coba buatkan saya KTP. Bagaimana cara? Kan ini cara membuat KTP ini kan nggak pernah diajarin, betul. Iya kan? Nggak pernah diajari itu di kampus. Betul. Sering kita temukan. Iya, tapi kalau kita tidak bisa melakukan itu, berarti apa? Nah, kalau bahasa sasaknya itu orang sak kuliah di KTP doang di Utopia. Kan hal seperti ini kan pembelajaran administrasi nih. Kan nggak mungkin jurusan kita mungkin PAI, komunikasi dan segala macam itu diajarkan cara bagaimana membuat KTP. Itulah sebabnya kenapa organisasi itu penting. Organisasi itu sangat baik untuk menunjang wawasan dan pengetahuan kita. Begitu, Bu. Oke, menarik. Jadi profil tadi disebutkan bahwa ya alhamdulillah lah. Kemudian ke Jakarta itu tahun berapa? Sebetulnya saya awal ke Jakarta itu di 2021, ketika waktu itu ada penyerahan SK Generasi Muda Nahdlatul Ulama. Itu luar biasa. Itu pertama kali. Udah di HMI, NU pula. Tapi memang kadang-kadang juga di lingkaran NU ya, di lingkaran NU ini kalau kita dalami, sebetulnya banyak yang menjadi persoalan, banyak yang mempersoalkan kita. HMI kok masuk NU? HMI kok ada di NU? Padahal NU itu kan bukan melihat kamu latar belakang organisasi, artinya tidak seketat itu sebetulnya. Apalagi misalkan HMI. Sedangkan kalau kita betul-betul menyadari itu, ketua umumnya siapa? Kan HMI. Betul. Ya kan? Terus sekjennya siapa? HMI. Bendaharanya kayaknya HMI, kalau saya nggak salah itu HMI bendaharanya, bendum NU. Artinya HMI ini HMI dan NU pun sebetulnya tidak menjadi suatu persoalan latar belakang kita dari mana. Ya, mungkin secara kasar lagi ya kalau kita katakan begini, NU itu harus organisasi, mungkin kalau boleh kita sebut ya, harus organisasi PMI misalkan. Betul. Ya kan? Karena PMI ini adalah afiliasinya ke NU. Jadi yang boleh mengisi NU itu adalah organisasi yang berlatar belakang organisasi PMI. Kan ini kadang-kadang ya mungkin bilang konyol mungkin ya. Kenapa? Karena di HMI juga kita nggak pernah dibatasi mau kita kemana. Buktinya coba lihat,
Mungkin bisa dicek, mau dimanapun, organisasi kemasyarakatan manapun, itu HMI ada. Nah itu menariknya di HMI ini. Tapi kalau di PMII misalkan, kita nggak bisa ke tempat lain. Oh harus HMI. Lalu kemudian ngebela diri misalkan, apakah ini apa namanya NU itu nggak boleh diisi oleh HMI? Nggak begitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak kok. Bahkan pimpinan tertinggi itu adalah HMI. Ke Jakarta itu dalam rangka Itu yang pertama saya ke Jakarta. Terus yang kedua saya ke Jakarta memang dalam rangka mencari peluang. Itu sebetulnya awalnya memang saya lagi mencari peluang. Peluang saya ada 3 hal yang sedang saya cari. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua itu bisnis, yang ketiga itu akses politik. Ya ketiga-tiganya sebetulnya akses yang pertama sekali saya cari, akses ekonomi, akses pendidikan, dan akses politik. Nah, saya coba melihat di situ dan alhamdulillah beberapa pintu saya sudah masuki gitu kan, entah itu pintu bisnis, entah itu pintu akademik, entah itu pintu politik. Artinya ini kan lagi-lagi maaf saya singgung, himpunan mahasiswa Islam ini kan ngajarin kita ini silaturahmi. Yes, kalau dikatakan sampai kapan harus silaturahmi, apakah silaturahmi itu bermakna atau tidak, itu kan soal lain, ya enggak? Nah, itu kan soal lain. Nah, cuman sekarang sampai kapan kita berbuat? Ya sampai kita tidak mampu berbahasa gitu kan, tidak mampu berbahasa dan tidak mampu berjumpa. Nah, sampai itu sehingga kalau dikatakan dalam rangka apa ya, dalam rangka ya yang 3 hal tadi, akses ekonomi, pendidikan, dan politik itu. Kemudian secara akademik nih mungkin teman-teman ini mau tahu lah, secara akademik seorang Mas Yadi ini S1, S2 atau sampai S3 kah? Atau gimana secara kalau soal planning sebetulnya ya, kalau soal planning saya itu memang ini sebetulnya saya sudah mapping itu ketika saya SMK dulu. Jadi ketika saya SMK paling enggak pertama saya harus kuliah, dan itu ada catatan saya ketika waktu saya SMK. Sampai sekarang kalau sekarang nggak tahu, karena dulu pernah ada bukan rekap sih, perbaiki rumah gitu kan, perbaiki rumah waktu itu. Perbaiki rumah, kemudian berkas-berkas saya termasuk tulisan-tulisan saya waktu MTS dan SMK itu masih ada, dan ketemulah arsip ini. Nah, ternyata saya memplanningkan bahwa saya harus kuliah S1 lalu kemudian harus saya ke ibu kota. Dan alhamdulillah baru bisa tercapai pada tahun 2024, dan itu dalam rangka melanjutkan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baru untuk berikutnya saya coba untuk saat ini ya, di samping menyelesaikan studi saya di S2, saya coba mempersiapkan untuk ke Inggris untuk ngambil lanjutkan jurusan saya lagi di ya target saya di Inggris, insyaallah mudah-mudahan bisa tercapai nih. Semoga. Secara jurusan mengambil jurusan apa di? Kalau dari S1, kalau di S1 dulu, S2 dan seterusnya mau ngambil apa lah gitu. Kalau di S1 dulu kan saya jurusannya di pendidikan agama Islam. Ya kan? Nah, cuma kan ya biasalah yang S1 dulu kan niatnya yang penting kuliah, terserah mau jurusan apapun. Padahal di SMK itu Bung Yudi ya. Di SMK itu guru saya loh yang bilang bahwa saya ini memang jagonya di teknologi, di komputer. Waktu itu kan jurusannya di SMK Teknologi Komunikasi dan Jaringan, TKJ. Nah, itulah yang membuat saya untuk ngotot banget tuh buat harus lanjut kuliah. Saya bilang harus lanjut kuliah. Nah, setelah tidak bisa, ternyata setelah kuliah itu saya menemukan banyak hal, mungkin tantangan-tantangan ya. Paling ekonomi, lalu ya, terserah saya bilang gitu, persoalan ekonomi dan segala macamnya, saya bilang yang penting saya kuliah. Betul.
tujuan sebetulnya nggak ada tujuan saya ngambil jurusan itu untuk apa. Kebayang nggak sih guru hari ini berapa honornya kalau kita katakan jadi guru. Padahal pendidikan agama Islam itu kan memang sih tidak semestinya harus ke ini ya, tidak semestinya harus ke guru. Tapi kebanyakan dari kita bahwa ketika selesai S1 masih jadi guru. Nah, saya pernah, selesai saya itu jadi guru, saya pernah ngajar di beberapa sekolah. Tahu gajinya berapa? Di mana ngajar dulu? Kira-kira di atas UMR atau di bawah UMR? Kira-kira coba dulu. Kira-kira gaji seorang guru. Ya kalau kita lihat data dan kebijakan sekarang yang di bawah UMR. Di bawah UMR. Kira-kira coba sebutkan saya. Siapa tahu benar. 300, 500. Salah Bu Yudi. Kau tahu? 60 60 bukan 246 60 ribu. 60.000. Kebayang nggak? Dan itu diambil berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. Bagaimana memprihatinkan seorang guru itu dengan mengajar dituntut dari awal dan segala macamnya lah, proses-proses administrasi dengan honor yang seperti itu. Lalu diambil 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Mulai saya berpikir, ini apa yang salah? Saya bilang, apa yang salah? Apakah kurikulum kita, apakah cara ekonomi kita ini seperti apa dalam hal negara dan segala macam? Karena kita kan backgroundnya aktivis, ya kan? Jadi soal jiwa kritis itu timbul. Sampai saya menuntut ke kepala sekolah untuk menaikkan ini kan. Tapi ya itulah namanya mungkin kepala sekolah dalam tanda kutip ya. Tapi setelah itu baru saya coba, kalau gini nggak beres nih, saya bilang. Tapi kan nggak mungkin saya akan merubah sesuatu itu kalau saya nggak menjadi orang yang profesional atau paling tidak ahli lah. Betul. Ahli. Dari situ saya ngambil S2. Nah, S2 saya ngambil itu sebetulnya terserah mau dimanapun, saya bilang. Terserah mau dimanapun. Nah, ternyata saya coba daftar, itu dapat di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, ngambil jurusan Teknologi Pendidikan Agama Islam. Itu pendidikan ya. Dan dari situ, dari situ saya tahu dan saya ngerasa bahwa tumben saya merasa bahwa itu kuliah. Aja. Biasa tadi disebutkan profilnya. Jadi saya sedikit tertarik dengan isu pendidikan tadi yang disebutkan oleh Bung Masyadi soal bagaimana seorang guru tidak diberikan gaji yang layak atau ketimpangan pendidikan di Indonesia. Kalau kita berbicara secara umum dulu, Bung, bahwa di Indonesia ini kan yang disebutkan, yang dielulukan oleh semua negara di seluruh dunia ini, negara yang kaya dengan sumber daya alam atau biodiversitas itu. Namun justru pada hari ini kenapa sumber daya manusianya itu selalu menjadi persoalan? Sementara sumber daya alam kita ini sangat kaya. Dan ini ada ketimpangan. Dan bagaimana menurut Bung Masyadi yang soal sumber daya manusia kita yang pada hari ini kita sebut di bawah rata-rata daripada sumber daya manusia yang ada di dunia begitu. Jadi gini, saya pernah buat jurnal. Saya pernah buat jurnal tentang ketimpangan pendidikan di Indonesia dengan kebijakan yang sudah dibuat. Artinya dengan judul Telah Kritis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kemajuan Teknologi Digital Berbasis Artificial Intelligence pada sektor pendidikan dasar dan menengah. Dalam era teknologi ini memang itu banyak hal yang menjadi PR kita bersama sebetulnya kalau kita sadari bersama ya. Karena bayangkan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Seperti Bung tadi sebutkan bahwa
Indonesia juga disebut sebagai biodiversitas. Ya, itu ketimpangan yang melimpah, tapi ketimpangan sumber daya yang melimpah, tapi SDM-nya itu sangat kurang. Ya, dari segi apapun ini SDM ini kacau sekali gitu SDM kita. Nah, sampai pada Perpres nomor 63 tahun 2020 itu sampai diberikan suatu Perpres tentang wilayah daerah tertinggal, tentang daerah tertinggal. Dan itu ada 11 provinsi. Ada 11 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini kan wilayah tertinggal ini merupakan wilayah yang belum tersentuh oleh pembangunan nasional. Makanya culture shock saya ketika di Jakarta itu melihat bahwa keadaan di Jakarta dengan keadaan di desa kita, khususnya di daerah kita di Lombok Barat, secara provinsi ya, Nusa Tenggara Barat itu banyak yang belum tersentuh secara pendidikan. Kualitas pendidikannya sungguh-sungguh kurang. Kalau kita melihat beberapa data, misalkan seperti yang dikutip